Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Siti Maria Ulfah, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk percakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita mengisi lembar tersebut. Saya beranggapan bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid, karena hanya melihat dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Saya akan merasa gagal ketika murid saya tidak mencapai KKM. Murid hanya sebagai objek pembelajaran dan pembelajaran berpusat pada guru. Guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuannya kepada murid tanpa tahu bakat murid dalam pencarian konsep tersebut. Murid harus menghafal semua materi, karena jika tidak menghafal semua materi, maka mereka tidak akan bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Pembelajaran harus di kelas, karena kelas tempat belajar yang dapat membuat siswa bisa konsentrasi lebih tinggi. Pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah anak adalah kertas yang penuh coretan samar atau buram sejak lahir. Anak bukan selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang terisi penuh coretan, namun coretan-coretannya masih buram. Coretan-coretan ini sifat dasar anak baik dan buruk yang sudah ia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun, memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kita hanya menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Jadi kita hanya bisa merubah lakunya, membimbing lakunya menjadi lebih baik. Kita tidak bisa mengubah atau menghapus dasar lakunya yang dibawa sejak lahir. Guru harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda. Mereka mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Guru sebagai fasilitator pembelajaran, sedangkan murid sebagai subjek pembelajaran yang bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Kita harus memberikan kebebasan kemerdekaan belajar terhadap murid dengan segala kodratnya, sehingga mereka mampu mempunyai inisiatif, berpikir kritis, dan inovatif, mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar yang disampaikan oleh guru. Belajar tidak harus di kelas, melainkan anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan berguna di kehidupannya di masyarakat. Guru harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, melainkan afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang bisa segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, serta berpegang teguh pada kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman.
Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik, karena setiap murid mempunyai karakter dan latar belakang yang berbeda-beda. Pembelajaran tidak lagi menuntut, akan tetapi pembelajaran adalah menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar sehingga murid akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dalam pemberian kebebasan kemerdekaan belajar, saya akan memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Saya akan menambahkan budi pekerti melalui pembiasan, dan saya juga akan meminta dukungan orang tua, masyarakat sekitar. Karena bagaimanapun sekolah, orang tua, masyarakat adalah 3 aspek yang dapat membentuk karakter budi pekerti seseorang murid. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih, nantikan video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.